Belum masuk. Lambat ya, Ben? Sudah masuk, Pak. Sini belum, Ben? Belum, Ben. Maju, tutup. Nah, itu bisa. Sudah, Ben. Sudah. Saya dulu. Ya sudah, Ben. Ya sudah. Matikan dulu. Atau langsung? Langsung ada, Pak. Ya, buka dulu. Iya, kan ngobrol ke orang dulu. Ya, 5 menit. Ini lagi pada apa? Santai. Ini saya tergerak lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mitra DXN dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu sehat dengan selalu rutin mengkonsumsi produk DXN. Oke, saya di sini Benny dari Palembang. Kita hari ini akan berbincang-bincang santai terkait dengan bisnis kita, di mana hari ini kita akan berbicara lebih jauh tentang strategi apa yang harus kita lakukan ketika kita berbisnis melalui atau dari rumah saja. Namun sebelum daripada itu, saya beri dulu salam hormat saya kepada International Marketing Director Mr. Aziz Yasani yang ada di Malaysia. Mungkin hari ini sehat-sehat saja insyaAllah. Dan salam hormat saya juga saya sampaikan kepada Country Manager DXN Indonesia Bapak Febriandi yang ada di Jakarta. Dan saya sampaikan juga salam hormat saya kepada Manajer Marketing DXN Indonesia Ibu Dita beserta jajaran marketing serta staf-staf DXN lainnya. Salam hormat saya juga saya sampaikan kepada semua mitra DXN dimanapun berada, dan terkhusus kepada upline kita, leader besar kita Mr. Budiman Salim, Brand Ambassador DXN. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi masa sekarang adalah masa yang sangat sulit kita hadapi, di mana semua orang dan bahkan semua orang yang memiliki bisnis ataupun siapa saja itu mengalami suatu permasalahan yang sangat besar. Namun permasalahan ini bukanlah suatu bagian dari masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Artinya masalah ini memang betul kita sedang diuji. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menghadapi dalam keadaan seperti ini, yaitu pandemi COVID-19 ini. Dan kita semua pasti ingin berharap bahwa walaupun keadaan yang mengekang kita, namun bisnis kita haruslah tetap jalan. Walaupun keadaan yang membuat kita harus berpisah atau mengatur jarak, namun bisnis kita harus tetaplah jalan.
karena bisnis adalah bagian daripada kehidupan kita. Maka dari itu, hari ini kita akan berbincang bagaimana menjalankan bisnis DXN di tengah pandemi COVID-19 yang sekarang ini sedang kita hadapi. Baik Bapak dan Ibu, mari saksikan bahwa saya akan bercerita apa yang saya lakukan di Palembang. Tapi hal yang paling penting adalah saya adalah orang DXN dan saya adalah pembisnis DXN dan saya adalah orang multi level DXN sejati. Maka dari itu Bapak Ibu, hal-hal yang saya lakukan adalah untuk bisnis saya, untuk kelangsungan jaringan saya. Bagaimana saya mengembangkan, bagaimana saya bisa mendapatkan orang-orang baru, dan bagaimana saya bisa menciptakan omset yang luar biasa untuk di cabang DXN Palembang. Bapak Ibu sekalian, bahwa saya berbagi tips dalam menjalankan bisnis DXN ini, bagaimana income kita atau penghasilan kita tidak turun. Itu hal yang paling penting. Karena terkadang orang kalau dihadapkan dengan suatu persoalan, contohnya saja kita dikurung di rumah, tidak boleh keluar, kita sudah mulai berpikir sudah agak malas-malasan. Kenapa? Karena kita sudah dibatasi. Tapi bagi pembisnis sejati maupun dimanapun berada, sekalipun dia di dalam rumah saja, pemikiran bisnisnya tidak boleh berhenti. Itu baru dikatakan orang-orang yang sukses dalam berbisnisnya. Apalagi kalau kita berbisnis di DXN, kita bermitra dengan DXN. Toh bisnis DXN bisa dilakukan di mana saja. Benar tidak? Ya tentu benar. Kenapa? Karena DXN membebaskan kita waktu. DXN membebaskan kita tidak ada tekanan. DXN membebaskan kita tidak ada target yang harus kita capai melalui tekanan-tekanan, tapi harus dicapai dengan happy dan bahagia. Maka dari itu saya berbagi ada 4 tips yang harus kita lakukan ketika kita dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Yang pertama Bapak dan Ibu, biar kita bisnis kita tetap jalan walaupun kita tidak jalan-jalan. Ini yang penting itu digarisbawahi bahwa kita tidak jalan-jalan, kita tidak keluar rumah, tapi bisnis kita tetap jalan. Ini yang paling penting. Apa itu Bapak Ibu? Pertama, di dalam hidup dan kehidupan kita ini, terutama bisnis kita harus menghormati semua konsumen kita, menghormati para pelanggan kita, menghormati para mitra-mitra kita, atau grup kita dimanapun berada. Menghormati ini adalah sikap yang sangat susah sekali. Karena terkadang kita merasa bahwa kalau kita mengajak orang, kalau kita adalah upline-nya, terkadang kita sangat malas sekali untuk memberikan kabar atau menghubungi para mitra kita. Artinya kita tidak menjalin hubungan yang sangat baik dengan mereka. Tidak ada rasa menghormati kepada mereka. Apa kita tanya kabar dengan mereka, itu kadang-kadang tidak kita lakukan. Makanya tips yang saya lakukan di Palembang, khususnya di Kota Sekayu, saya selalu rutin untuk menjaga dan menelponi mereka agar mereka selalu terjalin hubungan bersama saya. Dan Bapak Ibu sekalian, dari pengalaman saya, kita di tengah COVID-19 ini sudah hampir 2 bulan. Dan 2 bulan ini saya bangga dan saya senang bahwa di bisnis saya, di grup saya itu bisa dikatakan tidak ada penurunan omset dan bahkan tidak ada kendala. Walaupun saya tidak berjumpa dengan mereka, walaupun kami tidak mengadakan acara, tapi produk tidak pernah putus kepada mereka. Dalam mereka apa yang mereka butuhkan, kami selalu siap untuk melayani mereka. Kenapa? Kami menanamkan rasa hormat kepada semua mitra DXN. Biarkan diri saya sebagai pelayan bagi mereka. Biarkan diri saya sebagai orang yang melakukan di ujung tombak bisnis ini. Biar mereka tetap di rumah saja, tapi saya tidak mau bahwa produk ini akan putus dari mereka. Kenapa? Karena mereka yakin sudah dengan produk kita. Mereka sudah yakin bahwa produk DXN the best. Apapun keadaannya, mereka akan tetap selalu mengkonsumsi produk DXN. Kenapa? Dari awal kita menjalankan bisnis DXN ini, rasa saling hormat, menghargai, itu kita tanamkan. Jadi tidak semata-mata berbisnis saja, tidak semata-mata ada hubungan antara kerja atau apa saja, tidak, tapi melainkan adalah hubungan kedekatan yang mana itu menjaga rasa hormat kita, memperlakukan pada orang-orang tua kita, orang-orang mitra kita sebagai keluarga kita. Itu kunci yang pertama, menghormati semua mitra kita dan kita bisa menjalin hubungan dengan mereka dengan baik. Walaupun terkadang kita menjalin komunikasi dengan mereka tidak bertatap muka,
tidak ketemu, hanya via WA, SMS saja, dan bahkan teleponan, itu sudah luar biasa. Karena prinsip pada bisnis DXN ini kalau saya perhatikan Bapak Ibu sekalian, se-hello, sesering mungkin kita menelepon, itu membuat keadaan kita akan lebih baik. Yang tadi awalnya mereka tidak mau membeli kopi, yang tadi awalnya mereka tidak mau mencicip produk yang kita tawarkan, tapi karena sering kita telepon, sering kita SMS, sering kita WhatsApp, mereka tertarik dengan apa yang kita tawarkan kepada mereka. Karena terkadang Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang gagal di dalam berbisnis DXN ini, mereka hanya satu kali saja menghubungi mereka, orang-orang yang akan mereka jadikan mitra mereka. Tapi saya sangat menghargai apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu. Tapi di sini saya ingin kita semua bisa berhasil, kita semua bisa sukses di bisnis DXN ini, terutama dalam keadaan seperti ini. Jangan sampai kita tidak memiliki penghasilan yang wow. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, menghormati orang adalah kunci daripada bisnis ini agar tetap jalan. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, banyak di antara kita mungkin tidak bisa bekerja sama sekali. Kenapa? Keluar rumah takut, mau pergi ke pasar takut, mau jalan takut. Kenapa? Karena takut dengan serangan COVID-19 ini. Karena memang di setiap daerah Bapak Ibu sekalian, bahwa sudah mengalami yang nama PSBB, atau kalau di Palembang ada namanya karantina wilayah. Sebagian di wilayah di Palembang itu ada yang namanya karantina wilayah. Contohnya saja di daerah saya, itu sudah dibatasi, tidak boleh kita berkeluyuran kemana-mana. Jangankan kita mau bawa produk, kita mau promosi apa, kita mau keluar pun kita sudah dicegat sama pihak berwenang. Artinya ada pemeriksaan-pemeriksaannya. Tapi bagi seorang pembisnis sejati itu bukanlah masalah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sekarang setelah kita menjalin hubungan dengan para mitra kita dengan baik, artinya kontak dengan mereka sering, maka hal yang kedua adalah yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa menarik daya tarik semenarik mungkin bagi mereka agar mereka mau dan selalu untuk mengkonsumsi produk DXN. Nah, maka saya melakukan di Palembang ini Bapak Ibu sekalian, saya buat promosi lokal atau promosi grup, dan promo ini tidak ada di cabang. Kalaupun ada, itu promonya dari cabang. Tapi saya kreatif, saya harus buat promo sendiri. Bagaimana biar mereka bisa tertarik dengan apa yang saya lakukan. Makanya Bapak Ibu, saya dari dulu sering menghargai dan menghormati para mitra saya. Saya selalu beri mereka suatu bingkisan apabila mereka mau join, apabila mereka mau membeli produk DXN, apabila mereka mau join dengan saya. Apa itu Bapak Ibu? Terkadang tidak mewah, tidak mahal, tapi yang penting menarik bagi mereka. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, kalau kita ada promo, kalau ada promosi, orang akan senang sekali. Minimal kalau orang beli kopi ini satu bag, saya kasih satu saset, kan luar biasa Bapak Ibu. Itulah promosi. Artinya promosi bukan hal yang harus kita lakukan begitu megah mewah, bukan. Tapi promosi yang kita buat, bagaimana kita bisa menarik daya pikat agar mereka mau membelanja, mau join, dan mau berbisnis dengan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, bisnis DXN di Palembang tetap jalan, terutama bagi saya pribadi. Walaupun keadaan kita tidak bisa kemana-mana Bapak Ibu, tapi kita masih tetap happy, kita masih tetap santai. Walaupun ada bahasa orang kadang-kadang Bapak Ibu, penghasilan kerjaan di stok orang, kita mau jualan tidak boleh, tapi makan dan kebutuhan kita tidak bisa ditahan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita berbisnis di DXN yang menawarkan konsep kebebasan finansial, kebebasan waktu, dan kebebasan kesehatan. Makanya jangan susah, jangan pusing dengan keadaan sekarang ini. Jangan sibuk memikirkan orang, jangan sibuk memikirkan apa yang dilakukan oleh Apen, tapi apa yang harus kita lakukan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Bisnis ini tidak tergantung kepada siapa, tapi bisnis ini bergantung kepada kita yang akan menjalankannya. Bagaimana kita mengkonsep, bagaimana kita melakukan bisnis yang benar ini, bagaimana kita bisa memiliki income yang luar biasa. Makanya luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Dua hal ini sudah membuktikan kepada saya bahwa
selain kita menghormati, menghargai, membuat promosi adalah salah satu langkah yang terkadang tidak dilakukan oleh orang kebanyakan. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menghasilkan sesuatu yang besar, maka kita harus melakukan hal yang tidak dilakukan oleh orang. Satu. Yang kedua, di saat orang lagi tidur, kita harus mengerjakan apa yang tidak orang kerjakan. Tanda kutip, kita harus menjadi X. Wah, itu kalau istilah di Palembang Bapak Ibu, X. Artinya kita harus berbuat apa yang tidak orang berbuat. Biar kita memang menjadi orang-orang yang sukses dan memiliki jaringan, memiliki income di DXN yang luar biasa. Oke Bapak Ibu, itu baru 2. Sudah tak terasa bahwa sudah hampir beberapa jam ya, baru 2 saja. Dan insya Allah saya masih kuat berdiri. Saya happy berbisnis di DXN bahwa kita di DXN ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang fokus dan tekun, insya Allah apa yang tidak bisa dicapai oleh orang, maka kalau kita menanamkan kefokusan, insya Allah kita bisa. Kenapa Bapak Ibu? Bisnis DXN ini adalah bisnis yang beradab, bisnis yang betul-betul, bukan bisnis kaleng-kaleng Bapak Ibu. Makanya jangan ragu, tetap semangat dan tetap harus membangun bahwa ke depan, masa depan kita, bisnis DXN akan saya wariskan kepada anak dan keluarga kita. Itu baru benar Bapak Ibu. Maka mulai dari hari ini jangan pernah berhenti untuk berbisnis DXN. Lalu Bapak Ibu, yang ketiga yang harus kita lakukan di saat pandemi COVID-19 ini adalah, banyak orang di antara kita kadang-kadang dengan kondisi sekarang Bapak Ibu panik atau gelisah atau selalu menjadi beban. Kenapa? Bisnisnya tidak jalan, omsetnya menurun, bahkan tidak ada rekrutmen lagi. Nah, ini yang sangat menjadi suatu masalah bagi kebanyakan di antara kita. Makanya Bapak Ibu, tips yang ketiga ini adalah bagaimana kita harus tetap tenang dalam diri kita. Apapun yang terjadi, ketenangan akan membawa satu perubahan pada diri kita. Biarkan kata orang di luar sana ribut, tapi kita yang ada di dalam tetap tenang dan selalu menjaga diri kita. Bagaimana Bapak Ibu? Yang harus kita bangun adalah, yang harus kita pikirkan adalah bukan saat sekarang ini, tapi untuk masa depan, masa yang akan datang. Orang-orang yang pembisnis sejati atau top leader di DXN Bapak Ibu, orang-orang yang sudah jadi leader di DXN Bapak Ibu, yang dia pikirkan adalah bukan masa-masa sekarang ini, tapi masa yang akan datang. Bagaimana dia bisa menikmati passive income yang akan dibangun dari sekarang dan sampai ke depan, dia akan menikmati passive income yang akan dia dapatkan. Makanya Bapak Ibu, keadaan tenang bisa mengantarkan kita kepada suatu keberhasilan. Walaupun sebesar apapun masalah yang kita hadapi Bapak Ibu, kalau di dalam diri kita tenang, insya Allah berpikir kita pun akan tetap tenang. Kenapa Bapak Ibu? Bisnis ini butuh jiwa yang tenang. Bisnis ini akan lahir satu ide-ide cemerlang dari jiwa yang tenang. Kalau saya sih di Palembang Bapak dan Ibu, untuk menenangkan diri saya gampang saja Bapak Ibu ya. Di saat ini lagi bulan puasa, maka itu saya lakukan ketika makan sahur saja. Cukup minum kopi diisi 1 gelas, tambahkan RG beberapa kapsul 6-12 atau tambahkan GL 4 kapsul. Itu tenang insya Allah. Dan apapun masalah, karena kita sudah terbiasa dengan minum yang pahit-pahit, reaksinya dan khasiatnya membuat kita sehat Bapak Ibu. Ya, walaupun secara manusiawi kita terbawa arus, tapi yakinlah Bapak Ibu, yang kita harus pikirkan adalah bagaimana bisnis kita dan grup kita memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga, terutama mengkonsumsi produk DXN ini. Dengan begitu Bapak Ibu sekalian, ketika mereka sudah semangat, ketika mereka sudah ada komitmen pada diri mereka masing-masing, insya Allah bisnis kita tidak akan pernah berhenti, bisnis kita tidak akan pernah stop di tengah manapun. Makanya Bapak Ibu sekalian, sikap tenang adalah kunci keberhasilan bagi setiap diri kita. Siapapun orangnya Bapak Ibu, kalau dia tidak tenang, maka tidak susah bagi dia untuk menyampaikan keberhasilan. Makanya Bapak Ibu, persoalan adalah bukan masalah sebenarnya Bapak Ibu, tapi bagaimana kita bisa menyikapi persoalan itu. Setiap apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, pasti ada halangan dan rintangannya, pasti ada hambatannya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jangan jadikan halangan dan rintangan sebagai suatu hambatan untuk kita mencapaikan keberhasilan. Bukankah keberhasilan itu hanya satu kali saja? Dan selain lebih daripada itu adalah kegagalan. Namun keberhasilan sejatinya adalah ketika kita bisa bangkit dari rasa kegagalan
terutama pada saat sekarang ini di kala pandemi COVID-19 ini, banyak sekali di antara kita yang mungkin berhenti dari menjalankan bisnis DXN. Makanya saya selalu menasihati kepada teman-teman saya, Bapak Ibu sekalian, bertahan adalah keberhasilan kita. Wah, kalau dulu kita konsep menyerang, kemanapun kita akan serang dengan produk DXN, promosi DXN, rekrut dengan DXN. Tapi sekarang bertahan adalah keberhasilan kita. Tapi bertahan bukan berarti tidak melakukan apapun, Bapak Ibu. Justru dalam keadaan bertahan itulah banyak sekali strategi-strategi yang kita lakukan, yang kita terobos, yang kita lakukan, biar kita bisa menembus semua keadaan, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sekalian, sikap jangan panik itu yang harus dimiliki oleh setiap diri kita. Karena semua orang dikala dihadapkan dengan COVID-19 ini, Bapak Ibu, banyak sekali yang tidak bisa melakukan apapun atau hanya berdiam diri saja. Maka bersyukur kita memiliki bisnis yang bisa dilakukan dimanapun saja. Sambil tidur pun Bapak Ibu, kalau kita tidur tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Tapi dikala sebelum tidur maksud saya, atau bangun dari tidur, cukup minum kopi 1 cangkir, langsung buka handphone, lihat ternyata sudah ada orderan. Wah, itulah luar biasa. Bapak Ibu sekalian, jadi di dalam bisnis kita ini sebenarnya Bapak Ibu, sikap ketenangan pada diri kita yang harus kita tanamkan. Karena kalau kita emosional tinggi atau egois Bapak Ibu, terkadang inilah yang merusak dalam bisnis kita. Terkadang kita baru dapat beberapa orang saja, orang itu sudah meninggalkan kita. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, di bisnis DXN ini adalah bagaimana kita bisa membuat orang lain senang kepada diri kita. Bukan kita mencari kesenangan dari mereka Bapak Ibu. Banyak di antara kita yang melakukan adalah mencari kesenangan dari mereka. Artinya mencari kebahagiaan dari mereka. Ini keliru sekali Bapak Ibu. Tapi bagaimana orang itu bisa nyaman dan senang kepada kita. Karena di dunia ini Bapak Ibu, orang-orang yang sudah memiliki rasa ketertarikan dan kesenangan kepada kita, apapun yang kita tawarkan mereka akan setia dan ikut dengan kita. Sekalipun kita beri satu kesan yang kurang bagus, tapi kalau mereka sudah senang Bapak Ibu, maka akan lahir kesetiaan Bapak Ibu. Maka di dalam bisnis DXN ini Bapak Ibu, orang-orang yang bisa memiliki jiwa setia, dia bisa berhasil Bapak Ibu. Ya, setia. Dimanapun Bapak Ibu, ditawarkan apapun dia tidak berubah, ditawarkan apapun tidak berubah, cukup DXN sajalah katanya. Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita tanamkan di dalam diri setiap mitra-mitra kita, jangan sampai mereka mudah terpengaruh. Kenapa Bapak Ibu sekarang ini kita tidak tahu siapa lawan kita, kita tahu siapa menjadi lawan kita dalam berbisnis. Tapi yang jelas Bapak Ibu, jangan pernah mencari kesalahan orang lain, jangan pernah mencari suatu keaiban orang lain, tapi koreksi selalu diri kita. Bagaimana kita bisa membangun, bagaimana kita bisa memiliki jaringan yang kuat, bagaimana kita bisa memiliki grup yang bagus, bagaimana kita bisa memiliki bisnis yang kuat, bagaimana kita bisa memiliki income yang luar biasa dari DXN ini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sekalian, 3 hal ini selalu saya lakukan Bapak Ibu, sekalipun dalam keadaan sekarang ini. Walaupun saya tidak bisa ketemu dengan mereka, saya SMS mereka, saya WA mereka, bahkan sesekali saya teleponi mereka. Kenapa Bapak Ibu? Sikap ini akan membantu kita dalam mempermudah bisnis kita. Bisnis DXN ini Bapak Ibu sekalian adalah bisnis pelayanan. Bagaimana kita bisa menaruh atau meletakkan hati kita kepada mereka Bapak Ibu. Yakinlah Bapak Ibu, orang-orang yang bisa sukses di DXN ini adalah orang-orang yang berperasaan tinggi sekali Bapak Ibu. Kenapa? Memperlakukan orang lain sama seperti memperlakukan diri dia. Oh, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. 3 hal itu sudah membuat kita, ya mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini Bapak Ibu bisa bermanfaat di tempat Bapak Ibu sekalian. Karena sekarang ini keadaan kita berbeda-beda Bapak Ibu. Di Palembang sekarang PSBB, di sana sedang tidak ada lagi, ada karantina. Di Jakarta mungkin masih ada PSBB. Makanya Bapak Ibu, 3 hal ini saja insya Allah bisa membuat kita enjoy. Dan Bapak Ibu, di dalam bisnis DXN ini Bapak Ibu, yang tidak boleh kita lakukan adalah, yaitu poin yang keempat Bapak Ibu, jangan pernah berhenti menawarkan atau menjual Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita mau menjualan, bagaimana kita mau menawarkan, sedangkan kita saja tidak boleh ketemu, jarak yang membatasi kita. Makanya Bapak Ibu, saya menawarkan satu solusi adalah memanfaatkan internet Bapak Ibu atau dunia maya. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka Google, di sana ketik saja ada nama saya sudah. Di YouTube maksud saya ada video-video saya jualan Bapak Ibu.
Saya rekam, saya upload di YouTube biar semua orang bisa melihat. Dan dari hasil dari sana Bapak Ibu luar biasa. Terkadang saya buat di status WhatsApp, terkadang saya kirimkan, saya cari nomor-nomor mereka dan saya kirimkan melalui WhatsApp, SMS ataupun saya teleponi mereka. Kenapa Bapak Ibu? Solusi untuk sekarang ini adalah online adalah hal yang terbaik. Kita pun kan presentasi online Bapak Ibu. Nah berjualan pun saya rasa Bapak Ibu kalau kita berjualan online ya insya Allah. Tapi ya berjualan online yang selalu kita update Bapak Ibu. Kenapa? Perubahan harga produk itu bisa mempengaruhi kadang-kadang Bapak Ibu. Banyak fitnah di sana sini, tapi fitnah itu terkadang kita tidak bisa membuktikan kebenarannya. Siapa yang mengupload, siapa yang mengupdate. Nah maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita mau berbisnis online, jualan online, maka berjualan online yang benar-benar. Jangan pernah saling salahkan kepada siapapun Bapak Ibu, karena itu tidak penting Bapak Ibu. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan Bapak Ibu. Jangan sibuk mengurusi apa yang orang lakukan, tapi sibuk harus apa yang harus kita lakukan. Karena ini adalah bisnis kita Bapak Ibu. Ini adalah bisnis kita. Ini adalah bisnis kita. 3 kali saya ulang Bapak Ibu. Ini adalah bisnis kita. Dan bisnis kita tidak tergantung kepada orang lain Bapak Ibu. Tergantung kepada diri kita. Bagaimana kita memanajemen bisnis kita ini biar menjadi sesuatu yang berkah bagi hidup dan kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, untuk keluarga kita. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kalau hari ini kita sudah berhenti tidak lagi menawarkan dengan alasan bahwa kita dibatasi Bapak Ibu, dengan alasan bahwa kita dibatasi, dengan alasan bahwa kita tidak boleh keluar rumah, itu bukan jiwa-jiwa orang pembisnis Bapak Ibu. Orang pembisnis sejati itu Bapak Ibu, jangankan dia tetap di rumah saja, di dalam tempat yang paling sunyi pun dia masih tetap melakukan. Kenapa? Bapak Ibu sadar atau tidak sadar bahwa kita ini adalah penjual terbaik. Tapi sekarang Bapak Ibu yang harus kita lakukan adalah bagaimana apa yang kita lakukan bisa memberikan hasil kepada kita. Wah, sudah 4 strategi bisnis di kala pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dan hal yang terpenting adalah Bapak Ibu, bagaimana kita membuat bisnis kita ini menjadi lebih besar lagi dan grup kita lebih banyak lagi Bapak Ibu. Dan yang paling penting adalah kita selalu happy, tidak bekerja dalam tekanan Bapak Ibu. Kenapa? DXN Bapak Ibu memiliki produk yang luar biasa. Apalagi Bapak Ibu, kalau di Palembang kan memang baru-baru booming Bapak Ibu ya. Ada yang namanya Plan A dan Plan IOC. Wah itu luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Di Palembang luar biasa sekali. Begitu banyak orang tahu dengan penjelasan IOC, maka beralih mereka ikut IOC Bapak Ibu. Luar biasa, bagus Bapak Ibu. Dan Plan A juga bagus. Makanya Bapak Ibu saya menyimak dari beberapa koreksi-koreksian saya Bapak Ibu. Hal yang paling penting yang kita lakukan adalah bukan masalah Plan A atau Plan IOC Bapak Ibu, tapi bagaimana kita membuat bisnis kita ini biar tetap berjalan Bapak Ibu. Bagaimana bisnis kita ini akan terus berlangsung Bapak Ibu untuk generasi kita, untuk generasi ahli waris kita Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? DXN ini adalah suatu strategi pemasaran yang dipasarkan secara berjaringan. Jadi kalau bagi saya pribadi Bapak Ibu, semakin banyak jaringan kita, semakin banyak orang yang ikut dengan kita, maka semakin kuatlah grup kita. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu adalah harus kita lakukan dan harus kita bina terus Bapak Ibu. Nah ini yang harus kita lakukan terus. Bagaimana kita bisa mengelola orang-orang yang bersama kita biar mereka juga bisa sukses seperti kita. Nah Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita saling salah menyalahkan. Kenapa Bapak Ibu? Antara produk saja tidak ada pernah berbenturan Bapak Ibu ya. Antara kopi Lingzi Bapak Ibu serta kopi Vitamik itu tidak ada saling salahkan. Kopi Lingzi sudah keluar duluan, baru keluar Vitamik dan Lingzi tetap bersanding Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekalipun kita berbeda pilihan Bapak Ibu, kita tetap orang DXN. Jangan pernah hiraukan tentang perbedaan Bapak Ibu, tapi perbedaan harus membuat kita satu. Karena bendera kita masih DXN Bapak Ibu, yang dipimpin oleh Datuk Dr. Lim Seojin. Luar biasa. Makanya Bapak Ibu, saya berbagi strategi ini biar kita tidak sibuk dengan suatu persoalan, biar kita tidak menjadi suatu pemikiran bagi orang-orang lain, tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa membangun jaringan kita Bapak Ibu. Terutama Bapak Ibu, kalau saya Bapak Ibu sekarang sedang merintis daerah-daerah baru Bapak Ibu. Tak masalah saya tidak boleh datang ke sana, tapi komunikasi dengan mereka saya harus tetap jalan. Saya sudah mencoba Bapak Ibu, saya kirim produk via online kepada mereka Bapak Ibu ya. Saya kirim lewat loket pengiriman, saya promosi dari online dan mereka sudah mau mulai. Dan Bapak Ibu,
Bisnis di Exxon ini adalah bisnis yang dijalankan Bapak Ibu. Bisnis di Exxon ini adalah bisnis yang dilakukan. Makanya melirik daerah baru adalah hal yang sangat penting Bapak Ibu. Melihat pasar baru, kenapa? Pasar baru adalah di situ masih banyak sekali orang-orang yang butuh dengan penjelasan kita Bapak Ibu. Karena saya yakin sampai hari ini Bapak Ibu, saya belum pindah kantor kemana-mana Bapak Ibu, dan saya malahan senang sekali berkantor dengan DXN Bapak Ibu. Di samping fasilitasnya luar biasa Bapak Ibu, manajemennya yang luar biasa, dan yang paling penting adalah kekuatan dari produk ini yang dari dulu tidak berubah Bapak Ibu. Makanya sudah semestinya kita harus melirik daerah baru Bapak Ibu. Ini adalah bagian dari strategi, adalah jangan pernah bertahan pada suatu tempat yang kita diami Bapak Ibu. Jangan cuma hebat bahwa di tempat kita ini saja Bapak Ibu, tapi buktikan bahwa kita juga bisa diterima di daerah-daerah lain. Makanya Bapak Ibu, saya sedang mengkonsep bahwa saya akan melakukan beberapa daerah yang harus saya buka, terutama kalau di sekitaran Palembang ini Bapak Ibu, masih banyak sekali daerah yang belum, dan insya Allah nanti setelah pandemi selesai nanti kita akan buka di luar provinsi yang di Sumatera Selatan Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Bisnis DXN ini tidak boleh berhenti Bapak Ibu. Semakin kita gali maka semakin banyak hal yang kita dapatkan. Terutama adalah kita selalu dapat orang-orang baru, orang-orang menjadi keluarga baru kita. Dan hal yang paling penting adalah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mempertahankan mereka, sekali lagi membuat mereka senang dan nyaman bersama kita dengan konsep one world one market Bapak Ibu. Oh, luar biasa sekali. Makanya Bapak Ibu, di dalam DXN ini adalah yang harus kita lakukan adalah, sekali lagi saya mengajak kepada kita semua, mari pikirkan masa depan kita. Tanamkan bahwa bisnis DXN ini adalah bisnis yang akan saya wariskan kepada keluarga kita. Bukan untuk sekarang ini Bapak Ibu, tapi untuk yang akan jauh ke depan Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Orang sudah banyak sekali top-top leader besar, memiliki grup yang luar biasa, dan memiliki penghasilan yang luar biasa. Dan kita juga jangan sebagai penonton saja Bapak Ibu. Apalagi jangan sampai kita hanya sibuk melihat mereka saja, tapi bagaimana kita harus menjadi pemain dan sibuk di tengah-tengah mereka juga. Terutama Bapak Ibu sekarang ini kita sudah banyak sekali melakukan hal-hal yang luar biasa. Samping kita berjualan online, samping kita meeting online, samping kita presentasi online Bapak Ibu. Dan hal yang paling penting adalah menawarkan bisnis kita ini kepada daerah-daerah baru. Yang ini yang harus kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu. Karena saya yakin kalau kita orang yang banyak ini membicarakan satu saja, maka apapun yang kita bicarakan akan cepat sekali diterima Bapak Ibu. Contohnya saja, di Indonesia kita memiliki 9 cabang Bapak Ibu. Dan kalau 9 cabang itu menyerang pada satu daerah saja Bapak Ibu, mudah-mudahan daerah itu cepat kita kalahkan. Dia bisa cepat menerima produk yang kita tawarkan. Kenapa Bapak Ibu? Bukti ketika saya berada di Indralaya Bapak Ibu, itu bermula dari satu orang saja. Waktu itu saya kenal dengan Bapak Uzairin, dan waktu itu Pak Zulkarnain, sampai sekarang mereka ikut dan sampai sekarang mereka menikmati kopi Lingsi Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu meyakinkan mereka bagaimana dengan konsep kemanfaatan. Jangan pernah menceritakan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah multi level. Kenapa Bapak Ibu? Terkadang orang belumlah kita bercerita lebih jauh, kalau melihat bahwa bendera kita adalah bendera multi level, orang sudah anti terlebih dahulu. Makanya strategi saya Bapak Ibu, saya ajak mereka untuk menarik kepada asas kemanfaatan. Saya jelaskan produk ini, saya kasih khasiatnya bahwa ini gambaran apa yang dirasakan nanti. Insya Allah setelah mengkonsumsi ini apa yang akan didapatkan. Maka dengan begitu Bapak Ibu akan timbul rasa keyakinan kepada mereka, baru seiring waktu bisnis akan berjalan. Kenapa Bapak Ibu? Sistem DXN mengikuti dengan perkembangan produk Bapak Ibu. Tidak akan jalan sistem kalau tidak ada produk Bapak Ibu. Nah, ini bukti bahwa multi level yang sehat dan bagus. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ragu, jangan pernah berhenti, dan jangan pernah bosan. Walaupun orang menghujat kita, walaupun orang menyerang kita Bapak Ibu, tetap bahwa kita bermitra dengan DXN, kita bermitra dengan perusahaan DXN Bapak Ibu. Tapi saling menghargai dan menghormati atas pilihan kita Bapak Ibu. Maka tanamkan jiwa besar pada diri kita Bapak Ibu. Karena hidup adalah pilihan Bapak Ibu, dan siapa yang memilih tergantung dengan diri kita masing-masing. Contohnya saja Bapak Ibu, siapapun kita adalah yang kita inginkan adalah yang terbaik bagi diri kita untuk saat ini dan yang akan datang. Makanya Bapak Ibu, dari strategi-strategi ini, mari kita sama-sama melakukan biar apapun yang kita menjadi bisnis kita ini tetap bertahan. Ingat, konsep bertahan adalah suatu keberhasilan. Karena dikala kita bertahan, banyak sekali orang yang sudah berlari meninggalkan kita dan bahkan menutup toko-toko mereka,
menutup bisnis-bisnis mereka, dan hal itu jangan sampai terjadi dengan bisnis kita, Bapak Ibu. Saya banyak berbincang dengan teman-teman saya, Bapak Ibu. Banyak mereka yang berjualan di daerah-daerah, Bapak Ibu. Walaupun di tengah saat keadaan ini memang ada masalah, Bapak Ibu, tapi masalah bukan hambatan bagi mereka untuk mencari rezeki, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan ragu dan jangan pernah berhenti. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu menjaga komunikasi dengan para mitra kita. Jangan setelah kita tawarkan lalu kita lupakan, Bapak Ibu. Setelah mereka join dengan kita lalu kita tinggalkan mereka. Ini yang banyak terjadi, Bapak Ibu, di kalangan kita, Bapak Ibu. Mungkin ada di dalam diri kita. Terkadang orang sudah ikut dengan kita yang di awal ketika kita mengajak mereka dan menanamkan satu iming-iming keberhasilan atau mimpi besar akan keberhasilan, dan mimpi itu Bapak Ibu harus kita capai bersama, Bapak Ibu. Kenapa, Bapak Ibu? Bisnis DXN ini bukan bisnis individu, Bapak Ibu. Bisnis kita secara bersama-sama. Bisnis kita yang harus kita lakukan secara bergrup, Bapak Ibu. Bisnis yang harus kita lakukan secara berjaringan. Jaringan apa, Bapak Ibu? Saya yakin siapapun kalau dia memiliki tim, Bapak Ibu, dia akan menghargai timnya, Bapak Ibu. Makanya dari itu, Bapak Ibu sekalian, berbisnis DXN ini adalah berbisnis yang happy, berbisnis dengan senang hati. Makanya Bapak Ibu, dari tips yang saya berikan tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita dapatkan ini, bukan sekedar untuk diri kita, tapi untuk generasi-generasi di bawah kita. Bahwa semakin kita sering melakukan, kalau saya Bapak Ibu sering berbicara kepada teman-teman saya, mending kita bercapek-capek sekarang, Bapak Ibu. Tidak apa-apa kita mondar-mandir dari daerah pulang ke kota sampai nyeberang pakai perahu, pakai ketek sekalipun, itu bukan masalah. Kenapa? Bersusah payah kita sekarang ini, insya Allah nanti kita akan menikmati hasilnya. Tidak apa-apa, Bapak Ibu. Kenapa? Yang kita inginkan adalah dari bisnis DXN ini adalah passive income, dimana bukan berarti kita tidak bekerja, Bapak Ibu, tapi kerja kita semakin ringan. Apalagi umur kita akan semakin tua, Bapak Ibu. Kalau kita memiliki jaringan, kalau kita memiliki tim, Bapak Ibu, maka tim itu yang akan membuat kita happy. Tim itu akan bekerja untuk kita. Tidak apa-apa, dan hal ini harus kita lakukan, Bapak Ibu. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu berkomunikasi dengan siapapun dengan melakukan sikap dan adab, Bapak Ibu. Jangan sampai mengedepankan satu keegoisan kita karena kita ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kita meninggalkan tradisi kebiasaan saling hormat dan menghormati. Dan ini keliru, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari pandemi COVID-19 ini, bagaimana kita bisa berperilaku lemah lembut dengan selalu berdiam diri di rumah, Bapak Ibu. Ini adalah pelajaran yang besar. Kita disuruh dan dituntut agar kita memiliki ide-ide yang cemerlang atau ide-ide yang positif, Bapak Ibu. Ide-ide yang selalu mengkoreksi pada diri kita. Bagaimana kita bisa bertahan dalam keadaan sesusah apapun ini. Bagaimana kita bisa bertahan dan berkembang dalam keadaan yang sulit seperti ini. Dan bagaimana yang paling penting adalah Bapak Ibu, kita masih tetap memiliki penghasilan di kala orang lain sedang tidak memiliki penghasilan, Bapak Ibu. Dan ini yang menjadi mimpi bagi kita semua, Bapak Ibu. Kalau kita sudah punya tim, Bapak Ibu, walaupun ada kejadian apapun, kalau tim kita masih tetap semangat, maka itu tidak akan mempengaruhi kepada bisnis kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, menghargai tim adalah hal yang paling penting di dalam bisnis DXN ini. Oke Bapak Ibu sekalian, ini adalah sharing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu, jangan sampai kita terbawa dengan arus dikala kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa mudah-mudahan keadaan seperti ini cepat berlalu dan kita bisa cepat bertatap muka lagi, bertemu kembali dan memiliki aktivitas seperti kala. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu, jaga jarak dan selalu pakai masker, cuci tangan, dan tetap tinggal di dalam rumah. Lawan COVID-19 dengan konsumsi Ganoderma DXN dan Ganoderma DXN dan produk DXN yang ditawarkan oleh DXN, dan selalu sehat untuk kita semua. Salam IOC.